Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi Dwi Oktaria Mukti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa siapkan peralatan tulisnya, yaitu buku dan pena dan lain-lain ya jika dibutuhkan. Oke, sudah siap belajar? Siap ya. Oke, materi yang akan kita bahas atau yang akan Umi sampaikan kepada kalian yaitu tentang silakan kalian menonton video ini sampai selesai karena pertanyaannya akan ada di video ini. Syukron. Setelah menonton video ini, Umi harapkan kalian mampu memahami serta menjelaskan tentang pengertian akidah Islam, dalil, dasar, serta tujuan akidah Islam. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya. Kita perhatikan bersama-sama ya. Ini dia materinya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar-gambar tersebut indah dan menakjubkan, bukan? Lantas siapa yang menciptakan ini semua? Oke, jika manusia tidak akan mampu menciptakan yang seperti itu karena kemampuan manusia terbatas. Oke, untuk mencari jawaban siapa yang maha menciptakan dan yang maha berkuasa adalah melalui pemikiran yang dapat dibenarkan oleh perasaan atau yang dapat dilihat dari mata hati. Ya, yang dapat dibenarkan oleh perasaan dan dilihat oleh mata hati. Yang maha menciptakan dan yang maha berkuasa itu tidak sama dengan manusia yang kemampuannya terbatas. Jika manusia kemampuannya terbatas ya dalam hal menciptakan, nah yang maha menciptakan yang maha berkuasa ini kemampuannya tidak terbatas. Kemudian jawabannya siapa sih? Nah, jawabannya yaitu yang maha menciptakan. Tentunya zat itu adalah yang maha kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Kemudian para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma aqoda alaihil qulbu wad dhamir, yang artinya sesuatu yang berkaitan kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah juga sering disebutkan. Antara lain, salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, jadi kalau kita mau beriman, maka penuhilah akad-akad itu, yaitu ikatan atau perjanjian. Nah, akidah yang dimaksud ini adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ya,
Jadi akidah itu pokok atau dasar keyakinan yang berada di dalam hati. Nah, kemudian maka akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan pengertian dari akidah secara bahasa dan istilah. Fondasi awal akidah Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Jadi kita wajib mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita melalui sifat-sifatnya Asmaul Husna. Kemudian sifat wajibnya sifat jaiz. Nah, bagaimana sih mengamalkan akidah Islam? Cara mengamalkan akidah Islam dapat dilakukan melalui rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kemudian, dalil tentang akidah Islam yaitu terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Bisa kita lihat di sini, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka jika mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu teguh ya dengan akidah mereka, dengan keyakinan mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Jadi akan selalu merasa gembira, merasa tentram, damai hatinya, karena akidah Islam membawa ketentraman jiwa bagi siapa saja yang meyakininya. Lanjut. Nah, kemudian dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hidup yang benar, karena telah mengikuti akidah yang benar. Jadi orang yang telah mendapatkan petunjuk kemudian mengamalkannya secara ikhlas, itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sabda, ucapan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran. Nah, selain itu, hadis juga dijadikan sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, dasar hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis. Karena kenapa? Karena hadis merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan manusia agar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Al-Quran dan hadis ini tidak dapat terlepas ya sebagai dasar hukum akidah Islam, karena keduanya merupakan sumber akidah Islam. Nah, yang termuat dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kemudian tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, menunjukkan kepada manusia mana hal-hal yang benar, mana hal-hal yang salah. Jadi kalau kita sudah mempelajari akidah Islam, insya Allah
Allah akan menunjukkan ya mana hal-hal yang benar dan mana hal-hal yang salah. Jadi nanti hati nurani kita pun akan bekerja. Nah, kemudian yang selanjutnya mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Perbuatan maksiat seperti mengadu nasib, mendatangi dukun, kemudian percaya pada roh-roh halus yang dapat menukar nasib manusia dan sebagainya yang mengarah kepada kemusyrikan atau maksiat yang lainnya. Jadi kalau kita sudah mempelajari akidah Islam, insya Allah hidup kita akan terarah dan hidup kita akan jauh dari perbuatan maksiat. Yang ketiga yaitu apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Yaitu menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Jika kita telah mempelajari akidah Islam, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian insya Allah kita juga akan masuk surga, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai akidah Islam. Yang pertama yaitu memperoleh ketentraman jiwa karena telah mengamalkan akidah yang benar. Jadi nilai-nilai apa sih yang bisa diambil, yaitu memperoleh ketentraman jiwa. Jika kita sudah mempelajari akidah Islam, maka kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, tentram, damai, hidupnya akan bahagia. Yang kedua yaitu teguh pendirian dalam menegakkan akidah Islam. Nah, setelah kita mempelajari akidah Islam, kita akan teguh pendirian, tidak mudah goyah. Contoh, jika ada kawan kita yang ingin mengajak bermain, tapi di waktu yang bersamaan azan telah berkumandang. Nah, jika kita telah mengetahui akidah Islam dengan benar, insya Allah kita akan melakukan sholat terlebih dahulu, kemudian lanjut ke kegiatan selanjutnya bisa. Nah, jadi akan teguh, tidak mudah goyah karena sesuatu hal yang lain. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Jadi walaupun di dunia ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita menyukainya, tapi kita tidak gemerlap, tidak menyukai dunia. Kemudian santun dalam bersikap dan bertutur kata. Jadi setelah kita mempelajari akidah Islam, tutur kata kita akan baik, akan santun. Begitupun dengan sikap kita dalam keseharian ya. Yang terakhir yaitu kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah yang benar. Amin ya robbal alamin. Dan itu kita akan masuk surga ya, insya Allah, amin. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku mengamalkan akidah Islam. Apa aja sih perilakunya? Cara pengamalan akidah Islam, yang pertama menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama. Nah, jadi jangan pernah menuruti hawa nafsu atau gemerlap dunia sampai tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Penciptaan kita di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengamalannya yaitu taat kepada orang tua dan beramal soleh. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi Allah sendiri nih yang mengatakan dan memerintahkan agar taat kepada orang tua, karena orang tua telah merawat kita, mendidik kita. Jadi jangan sekali-kali membangkang atau mendurhakai orang tua, karena itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua itu tergantung pada ridhonya Allah. Nah, jadi kita harus menaati orang tua. Kemudian terakhir ialah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan diri dari kemusyrikan. Oke, sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi tidak boleh memohon pertolongan contoh kepada dukun, kepada roh, ya, kepada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Karena apa? Karena musyrik itu dosa besar. Jadi jangan sekali-kali kita meminta pertolongan kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang mampu membantu kita. Alhamdulillah, materi kita pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Dan kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari membawa manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.